Halaman berapa Ji terakhir Ji? Kita di 116 ya? halaman 116 Ji. Wahadihi yal ma'ani al-batinah fi sawmi. Terakhir di situ. Mulai. Bismillah Ji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bizidna ilma warzuqna fahma wa zidna huda. Qala muallif rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Fahadihi hiyal ma'ani al-batina fi as-sawmi fa in qulta faman iktasara ala kaffi shahwatil batni wal farji wa tarki hadhihi al-ma'ani faqad qala al-fuqaha sawmuhu sahih fima ma'nahu fa'lam anna fuqaha Fama. al-zahiri fa'lam Fama ma'nahu. Fama ma'nahu bukan fi. fama ma'nahu fa'lam anna fuqaha al-zahiri يثبتون شروط الظاهر بأدلة هي أضعف من هذه الأدلة التي أوردناها في هذه الشروط الباطنة لا سيما الغيبة وأمثالها ولكن ليس إلى فقهاء الظاهر من التكليفات إلا ما يتيسر على عموم الغافلين المقبلين على الدنيا الدخول تحته. فأما علماء الآخرة فيعنون بالصحة القبول وبالقبول والوصول إلى المقصود ويفهمون أن المقصود من الصوم التخلق بخلق من أخلاق الله عز وجل وهو الصمدية والاقتداء بالملائكة في الكف عن الشهوة بحسب الإمكان فإنهم منزهون عن الشهوات والإنسان رتبته فوق رتبه البهائم لقدرته بنور العقل على كسر شهوته ودون رتبة الملائكة لاستيلاء الشهوة عليه وكونه مبتليا بمجاهدته فكلما إنه apa nih sorry Fakullama inhamaka fi syahwati inhatta ila asfalis safilin wa tahaqqa bi ghumaril bahaim wa kullama qama'a syahwati irtafa'a ila a'lal illiyin wa tahaqqa bi ufukil malaikah wal malaikatu muqarrabuna min Allah azza wa jal والذين يقتدي بهم ويتشبه بأخلاقهم يقرب من الله عز وجل كقربهم فإن الشبيه من القريب قريب وليس قريب سمى بالمكان بل بالصفات وإذا كان هذا سر الصوم عند أرباب الألباب وأصحاب القلوب فأي جدوى لتأخير أكلة وجمع أكلتين apa? وجمع أكلتين عند العشاء مع عند العشاء kan? Apa indal isya? Indal asya ma inhimaki fi syahawati al-ukhari tulan nahari
Walau kana limislihi jadwa fa ayyu ma'na liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laysa lahu min shaumihi illa al-ju'i wal 'atash. Walihada qala Abu Darda ya hab ya habzan naumu al-akyasi wa Ya fatruhu habbaza, ya apa? habbaza num akyas wa fitruhum. Ya Ya habbaza habbaza, ya ya habbaza habbaza. naumul akyasi Alangkah baik. wa fitruhum kaifa yakbinuna sawmal hamqa wa sahrahum walid Kaifa walidar yughbi. apa? Benar, iya, lanjut, Ji. Lanjut, lanjut. Waladartun min zawi yakinin wa taqwa afdalu wa arjahu min amsalil jibali ibadatan minal muktarrin. Tarin. ولذلك قال بعض العلماء كم من صائم مفطر وكم من مفطر صائم والمفطر صائم هو الذي يحفظ جوارحه عن الآثام ويأكل ويشرب والصائم المفطر هو الذي يجوع ويعطش ويطلق جوارحه Yutl wa yutliqu jawar, membebaskan ويطلق jawar. جوارحه ومن فهم معنى صوم وسره علم أن مثل من كف عن الأكل والجماع وأفطر بمخالطة Aftara, aftara, وأفطر aftara بمخالطة الآثام كمن مسح على عدو من أعضائه في الوضوء 3 مرات فقد وافق في الظاهر العدد إلا أنه ترك المهم وهو الغسل فصلاته مردودة عليه لجهله ومثل من أفطر بالأكل وصام بجوارحه عن المكاره كمن غسل أعضاءه مرة فصلاته متقبلة إن شاء الله لإحكامه الأصل وإن ترك الفضل ومثل من جمع بينهما كمن غسل كل apa wa masal man jama'a bainahuma. ومثل Bukan. Wa masalu man jama'a bainahuma kaman ومثل من ghasal جمع بينهما كمن غسل كل عضو 3 مرات فجمع بين أصل والفضل وهو الكمال وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته ولما تلا قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وضع يده على سمعه وبصره فقال السمع أمانة والبصر أمانة ولولا أنه من أمانات الصوم لما قال صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم أي إني أودعت لساني لأحفظه فكيف أطلقه بجوابك dijawab. فإذا قد ظهر أن لكل عبادة ظاهرا وباطنا وقشرا ولبا Wa ishran wa lubban. وقشرا Gishran. Gishran. وقشرا Wa ولبا gishran wa lubban. ولكشورها درجات ولكل درجة طبقات فإليك الخير الآن في أن تقنع Agna. بالكشر عن اللباب أو تتحيز إلى غمار أرباب الألباب. Padahal bit. Jadi sebelumnya kan Imam Ghazali udah nyebutin tuh ma'ani atau makna-makna puasa yang batin itu seperti apa sih? Menjaga tangan, menjaga lisan, menjaga hati.
seperti apa, itu yang ada 6 poin sebelumnya itu yang disebutkan Imam Ghazali yang kemarin udah kita baca juga. Kemudian Imam Ghazali bilang di sini, fa in qulta faman iktasara ala kahfi syahwatil batni wal farj wa tarki hadhil ma'ani faqad qala al fuqaha shaumuhu sahih, fama makna. Kalau dibilang yang nyukupin puasanya itu cuma puasa dari menjaga syahwat perut dan syahwat kemaluan dan meninggalkan makna-makna yang 6 yang disebutin Imam Ghazali, menjaga hati, menjaga tangan, menjaga pikiran dan lain sebagainya. Maka kata para ahli fikih puasanya sah. Maknanya apa? Fa'lam kata Ghazali. Ketahuilah anna fuqaha adh-dhahir yusbituna syurut adh-dhahir bi adillah hiya adhaf min hadhihi al-adillah allati awratnaha fi hadhihi syurut al-batinah. Kata Imam Ghazali, fuqaha menetapkan ya syarat-syarat yang syarat-syarat puasa yang zahir itu dengan dalil-dalil yang lebih lemah, kata Imam Ghazali, daripada dalil-dalil yang kita bacakan di paragraf-paragraf sebelum ini. La siyama al-ghibah wa apalagi seperti ghibah dan semisal-misalnya dan yang lain-lain itu yang dapat membatalkan pahala puasa. Karena perlu kita cermati di sini, maksudnya tasawuf itu kan Imam Ghazali dalam Ihya ini kan lebih banyak berbicara tentang tasawuf. Tasawuf itu maksudnya apa sih? Al-Imam Az-Zarruq tasawuf itu tahqiqul akmal wa hikmah. Jadi mencari yang paling sempurna dari segi hukum dan segi hikmahnya. Maksudnya isbatul wujub aja. Jadi sehingga tidak seorang muslim itu bisa gugur dengan cara dia mengikuti para ulama-ulama fikih atau yang termaktub dalam kitab-kitab fikih. Akan tetapi mungkin di sini ada perbedaan sudut pandang antara para ulama fikih dan ulama tasawuf. Kalau tasawuf mereka memang maksudnya tahqiqul akmal hukman wa hikmatan, dan ini memang mungkin bukan untuk dipaksakan kepada semua orang untuk mengikuti derajat-derajat ini. Bisa jadi atau boleh jadi kita ketika kita memaksakan hal-hal seperti ini kepada semua orang, malah orang tersebut jadi merasa terlalu berat dan akhirnya dia meninggalkan secara keseluruhan. Makanya dalam tangga pembelajaran juga ada step by stepnya kita ketika kita mengajarkan orang, apalagi khususnya orang awam dalam hal ini. Kata Imam Ghazali di sini menyebutkan fa amma ulama al-akhirah faya'nuna bis-sihha al-qabul. Jadi ulama akhirat, kata Imam Ghazali, yang maksudnya para ulama tasawuf, yang dimaksudkan dengan sihha atau sah itu al-qabul, diterima puasanya. Wabil qabul al-wusul ilal maksud. Maksudnya diterima itu apa? Maksudnya sah kan diterima tadi. Maksudnya diterima itu al-wusul ilal wa yafhamun annal maksud, diikutin ya dari awal nih tangganya. Yang dimaksud sama sah menurut beliau diterima. Yang maksud diterima sampai kepada tujuan. Maksudnya sampai kepada tujuan at-takhalluq bikhuluqin min akhlaqillahi azza wajalla. Berakhlak atau berbudi pekerti dengan pekerti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa samadiyah. As-samadiyah ini apa sih sebenarnya? Samadiyah ini kalau kita baca ditaklikan di bawah ada inna min ma'anis samad alladzi la jawfalah walladzi la yat'am. Salah satu dari makna-makna as-samad itu yang tidak memiliki perut atau dia tidak makan.
Wal tidak bil malaikah fil kaf amin anil syahwat. Maksudnya puasa itu apa? Jadi dia menahan lapar, kemudian dia mengikuti para malaikat dari menahan syahwat bihasbil imkan, semampunya. Fa innahum munazzahun anis syahwat. Malaikat itu kan tidak punya syahwat. Wal insan rutbatuhu fawqa rutbatil bahaim. Manusia martabatnya di atas martabat para hewan. Di gudratihi binuril agal ala kasri syahwatihi. Karena dia mampu dengan kemampuan akal sehatnya untuk menghancurkan syahwatnya. Wa duna rutbatil malaikat, dia di bawah derajatnya para malaikat. Istilah syahwat alaihi wa kaunihi mubtalan bimujahadatiha. Karena syahwat terkadang menguasai manusia tersebut dan dia diberikan ujian untuk selalu memerangi syahwat tersebut. Fakullama inhamaka fi syahwat, setiap kali manusia itu terjerumus dalam syahwatnya, in hatta ila asfalis safilin, dia jatuh pada derajat yang paling rendah dari derajat malaikat, manusia dan hewan, dia lebih rendah. Ulaika, kalau di ayat disebutkan ulaika kal an'am bal hum adall, mereka seperti hewan peliharaan, bahkan mereka lebih hina. Tahaqa bigumaril bahaim, mereka masuk pada golongan hewan binatang. Jadi ini Imam Ghazali sebenarnya lagi berbicara terkait orang-orang yang berpuasa. Beliau sudah menyebutkan ada 6 yang kemarin kita sudah baca, puasa-puasa yang termasuk puasa batin. Itu yang termasuk puasa dengan segala afdoliyahnya. Tapi perlu jadikan catatan tadi, yang seperti ini tidak perlu dipaksakan kepada seluruh orang atau semua orang. Beliau juga berkata tadi kalau memang yang seperti ini puasa yang paling sempurna, tapi kita dengar para pakar fikih mengatakan puasa itu cukup saja, tidak menahan lapar, menahan haus, tidak berhubungan dan melakukan hubungan seksual. Seperti ini juga sah. Maksudnya diterima itu maksudnya apa? Sampai kepada tujuan. Sampai ke tujuan itu apa tujuannya? Menjaga lapar dan haus. Di samping itu mengikuti budi pekerti yang telah baik yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan syahwat-syahwat kita. Seperti itu. Jadi inilah yang dimaksud sah menurut Imam Ghazali dalam Ihya. Lanjut Imam Ghazali menjelaskan, wa idza kana hadza sirru shaum inda arbabil arbab wa ashabil qulub fa ayyu jadwa, katanya Imam Ghazali. Kalau ini sirru shaum inda arbabil albab wa ashabil qulub, ini rahasianya puasa menurut ashabul qulub, orang-orang para ulama hati atau para ulama akhirat. Di sini beliau menjelaskan, fa ayyu jadwa li ta'khiri aklatin wa jam'i aklatin indal asya mal inhimak fi syahawatil ukhar tulan nahar. Apa pentingnya kita mengakhirkan makan satu, kita kalau kita puasa, kalau kita cermati, kita hanya mengakhirkan satu kali makan kita yang biasa. Kalau kita sebagian dari kita makan biasa 3 kali sehari, pagi, siang dan malam, kita hanya mengakhirkan makan siang. Di sini disinggung oleh Imam Ghazali. Apa pentingnya mengakhirkan satu makan saja, 1 jam makan? Wajam il aklaten, menggabungkan 2 makan. Biasanya kita ada, kalau kita lihat sebagian orang, bahkan mungkin kita sendiri menggabungkan 2 makan indal asya ketika makan malam. Jadi digabung tuh, makan siang, makan malam porsinya. Ma'al inhimak fi syahwat, dia terjerumus dalam syahwat tulan nahar. Sepanjang siang, sepanjang hari dia terjerumus dalam syahwat. Apa faedahnya, apa untungnya, apa pentingnya kita nahan lapar di siang, kemudian tetap aja malamnya kita gabungin 2 makan? Kalau memang itu ada untungnya, kata Imam Ghazali, lo kana limitslihi jadwa fa ayyu ma'na li qoulihi sallallahu alaihi wasallam, apa maknanya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju' wal atash.
Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus. Apa maknanya? Kalau dia cuma mengakhirkan makan, dia cuma mengakhirkan makan siang ke makan malam, kemudian menggabungkan porsinya. Kemudian dia sepanjang hari tetap terjerumus dalam syahwat. Apa maknanya? Apa perkataan? Walaupun hal seperti ini dalam pandangan fuqaha itu sah. Dalam pandangan para ahli fikih tetap sah puasanya. Tidak batal puasanya, tetap sah puasanya. Apa maknanya? Walihada qala Abu Darda, ini kita kalau lihat sahabat Abu Darda ini kalau dibacakan apa kisah-kisahnya, cerita-ceritanya, subhanallah Abu Darda ini. Sampai Nabi itu pernah bersabda, innal nafsika alaika haqqan. Sungguhnya dirimu atau jiwamu punya hak atas dirimu. Saking Abu Darda ini bermujahadah melawan hawa nafsunya, bahkan dia sampai meninggalkan istrinya, dia makan sangat sedikit sekali, istrinya sampai karena dia terlalu giat beribadah sampai ditegur oleh Nabi seperti itu. Innal nafsika alaika haqqan, innal zaujika alaika haqqan. Istrimu mempunyai hak atas dirimu, dirimu mempunyai hak, badan mempunyai hak atas dirimu. Sampai dibilang Nabi seperti itu. Saking dia bermujahadah atas dirinya beribadah. Ya habbaza naumul aqyasu fitruhum, kata Abu Darda. Alangkah baiknya tidurnya orang-orang cerdas, wa fitruhum, dan buka puasanya. Kaifa yughbinun saumul hamga wa sahruhum. Bagaimana meruginya puasa orang-orang yang bodoh dan sahruhum, wasahruhum, dan begadangnya mereka dan terjaganya mereka sepanjang malam. Wala dzarratun min dzawil yaqin. Sebutir saja amalan dari orang-orang yang penuh keyakinan, wa taqwa, dan penuh ketakwaan, afdalu arjah min amsal jibal ibadah minal muqtarrin. Arjah lebih baik dan lebih berat timbangannya min amsal jibal ibadah minal muqtarrin. Walidzalika qala ba'dul ulama, Ghazali jelaskan, sebagian ulama berkata, kam min sha'imin muftir wa kam min muftirin sha'im. Berapa banyak orang yang puasa muftir, dia berbuka atau enggak dihitung berpuasa. Kam min muftirin sha'im, berapa banyak orang yang enggak puasa tapi dihitung berpuasa. Nah, ini wal muftirus sha'im maksudnya kata Imam Ghazali, orang yang berbuka tapi dihitung berpuasa, wallazi yahfaz jawarihahu 'anil atham wa ya'kul wa yashrab. Dia yang menjaga panca inderanya dari berbuat dosa, sedangkan dia tetap makan dan minum. Ini tentunya di luar dari bulan Ramadan ya. Nah, kalau di bulan Ramadan tetap kita puasa wajib. Kalau ini mungkin bukan dihitung seperti itu ya. Wasaimul muftir, orang yang puasa tapi berbuka, wallazi yajuu wa ya'tish wa yutlik jawariha. Dia yang tidak jaga panca inderanya tetap berdosa. Mungkin gitu aja ya. Ada yang bisa ditambahin aja, Riri? Fadhal. Aneh rasa sih jelas ya. Artinya memang beliau ini kan pembahasannya masih terkait dengan kemarin yang poin nomor 3 yaitu puasa khosul khawas gitu ya. Ini kan kelanjutan dari itu dan memang puasa khosul khawas itu puasa khosul khawas itu ya memang puasa yang berkaitan dengan amalan batin gitu ya. Berkaitan dengan qalb gitu. Bagaimana kemudian kita sekali lagi bisa menghindarkan hati kita dari prasangka buruk ya, dari kemudian mengingati selain daripada Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya ini puasa yang kemudian ya kalau Syaikhul Qadir sih menyebut ini kan bahasanya puasa hakikat gitu. Itu yang tidak terikat dengan waktu gitu.
puasa khosul khawas, puasa batin ini ya buat seorang muslim harus bisa dilakukan setiap saat gitu. Seharusnya gitu ya. Bagaimana kemudian kita puasanya itu betul-betul memuasakan hati kita, kolbu kita ya dari segala hal yang buruk. Walaupun memang ya masalah ini kan tadi betul tidak bisa dipaksakan gitu ya kepada semua orang, karena tidak semua orang juga kemudian menerima hal ini. Yang jelas kemudian tobakotnya tetap harus dilalui. Tidak bisa ketika seseorang merasa sudah sampai pada derajat puasa khosul khawas atau puasa hakikat yang secara syariatnya ditinggalkan gitu kan, yaitu jelas-jelas apa namanya rusak lah, itu membatalkan gitu, itu membatalkan dan lain sebagainya. Mungkin itu sih tadi semua sudah jelas dijelaskan oleh Habib Syauqi ya. Di sini memang yang apa namanya menarik bahwa yang dijadikan dalil ya kan innamas shaumu amanah, lalu kemudian apa namanya disambung juga dengan hadis lain bahwa asamu amanah wal basaru amanah. Artinya ya ini kembali lagi memuasakan bukan hanya mulut, perut yang dipuasakan, tapi juga kemudian bisa memuasakan as-sam'u wal basar wal qalb ya, dan lain sebagainya. Dan yang disebut di sini bukan al-udhun wal ain gitu ya. Kalau udhun wal ain mungkin ya hanya telinga dan mata gitu yang dipuasakan. Tapi kemudian yang dipuasakan adalah as-sam'u-nya dan wal basaru gitu ya. Penglihatan kitanya dan pendengaran kitanya kemudian yang dipuasakan gitu di sini. Jadi ini menarik ya, dan tadi juga apa namanya yang dikatakan ya, sungguh kemudian beruntung orang-orang yang apa namanya pintar ketika orang yang berilmu ketika mereka berpuasa, mereka tidur itu dinilai kebaikan gitu. Sementara yang apa namanya yang bodoh itu tidak. Artinya di sini Imam Al-Ghazali menekankan juga bagaimana keluhuran derajat para ahlul ilm. Maka kemudian sudah sepantasnya, sudah kewajiban bagi kita untuk juga betul-betul mendalami setiap ilmu ya, sehingga kemudian banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini itu untuk kitab Ihya. Eh, kita lanjut ke kitab Syama'il. Mungkin antum mau baca kitab Syama'il. Sekarang bab 6. Syauqi menghilang. Ya, coba kita baca dulu terkait dengan Syama'il. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Hashim qala haddatsana Abdul Malik bin Umair an Iyad ibn Lakid qala akhbarani Abu Rimsah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ibni li فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأبصروا لأن روايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب وأبو رمسة اسمه رفاعة بن يسربي التيمي. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب
qala su'ila Abu Hurairah hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am qala Abu Isa wa rawa Abu Awanah hadal hadis an Utsman bin Abdullah bin Mauhab faqala an Ummi Salamah. Haddatsana Ibrahim bin Harun qala anba'ana an-Nadru bin Zurarah an Abi Janab an Iyad bin Laqit anil Jahdamah imra'ati Bishri ibni al-Khasasiyah qalat ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudhu ra'sahu wa qad iktasala wa bi ra'sihi rad'un min hina'in aw qala radbun syakka fi hadha syekh. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Amru bin Asim qala haddatsana Hammad bin Salamah qala haddatsana Humaid an Anas qala ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahduban. Ya, ini adalah bab di mana kemudian dijelaskan mengenai dengan apa semir rambutnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu ya seperti yang sudah dikatakan sebelumnya senang menyemir rambut untuk membedakan rambutnya dengan rambut orang-orang Yahudi. Ya, di apa namanya di dalam hadis yang tadi dibacakan bahwa Rasulullah itu biasa menyemir dengan warna apa? Dengan warna merah, ya, dengan warna merah. Merahnya merah dari hina, gitu ya, dari pohon pacar, gitu ya, dari pohon pacar. Tadi di hadis ke apa namanya? Ya, ini di hadis pertama ya. Qala la yajini alik wa la tajini alaih qala wa ra'aitu syaibu ahmar gitu. Jadi di semirnya itu warnanya merah, bukan warna hitam. Dan nanti di hadis lain juga kemudian Rasulullah itu apa namanya bahkan melarang ya untuk kemudian menyemir dengan warna hitam karena menutupi uban dan lain sebagainya gitu. Bib Syauki mau dilanjut satu bab lagi, Bib? Apa gimana? Udah lewat satu bab, Ji? Udah, Ji. Tentang ini, apa namanya yang bab ke-6. Ibn Rasulullah SAW tentang menyemir rambut. Ini aja, Ji. Riyad, Ji. Ke Riyad aja lanjut. Oh, ke Riyad. Lanjut ke Riyad aja. Oke. Ya. Kita lanjut ke Riyadhus Shalihin sekarang hadis 27. Antum mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa bi sanadikum al-muttasil lil imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu anhu qala ila an qalu an Abi Nujayd بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت
ثم صلى عليها فقال له عمر رضي الله عنه تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديين ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد متفق عليه. Ini 3 hadis terakhir ya dari bab taubat. Apa namanya? Di sini hadisnya memang tidak terlalu panjang, ya. Tapi kemudian juga bagaimana di sini dijelaskan bahwa apa namanya pengakuan ya. Ini kalau yang aneh ini pengakuan pun itu adalah salah satu bentuk apa namanya taubat gitu. Jadi apa namanya memang betul-betul masalah taubat ini penting banget buat kita gitu ya. Kalau kemarin kan kejujuran ya, kejujuran itu yang menyebabkan para sahabat kemudian akhirnya mereka memilih untuk ya ceritakan yang sebenarnya kepada Rasulullah dan tidak disembunyi-sembunyikan, akhirnya kemudian mereka bertaubat gitu ya, itu justru jadi kemuliaan gitu. Nah, di sini juga apa namanya ya, di sini yang unik yang hadis yang 28 ya, lau anna li ibni adam wadiyan min dahab ahabba an yakuna lahu wadiyani walan yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man taba. Ini menarik banget sih. Mungkin antum bisa bantu syarahkan nih. Kata-katanya itu Masya Allah gitu. Kalau Ibnu Adam atau anak manusia ini punya satu wadi dari zahab. Wadi itu lembah ya, biasanya kalau di Arab wadi itu biasanya tempat turunnya air, daratan yang lebih rendah, kemudian di situ mereka biasanya bercocok tanam dan lain sebagainya. Ahabba yakuna lahu wadiyan. Jadi intinya dari sini kalau anak Adam itu punya harta yang begitu banyak, mereka pasti tidak akan pernah puas. Mereka akan mau lebih banyak lagi, berlipat-lipat ganda. Wala yamla afahu illa turab. Gak akan puas Ibnu Adam itu. Kecuali mulutnya sudah dipenuhi tanah. Artinya kalau dia sudah meninggal. Maksudnya seperti itu. Kalau kita lihat di ta'likan ini, mu'alliknya mengutip di situ illa innahu la yazal harisan ala dunya hatta yamut. Dia manusia bakal tetap gigih mendapatkan harta sampai dia meninggal. Sampai mulutnya dan perutnya dipenuhi oleh tanah kuburannya sendiri. Wa yatubullah ala man taba. Itu ya Allah akan memberikan taubat bagi barang siapa mereka yang bertaubat. Cuma taubat di sini kan ada 3 syaratnya kata Imam Nawawi kan. Yang pertama ayyagla anil maksiat. Dia meninggalkan dulu maksiatnya, kemudian dia yandam alaih, dia menyesal, kemudian ya'zim ala alla ya'ud. Dia berkeinginan kuat bahwasanya dia tidak akan kembali lagi. Dan semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin babut taubah ini kebanyakan hadisnya muttafaqun alaih atau riwayat Bukhari dan Muslim dan hadis-hadis sahih lainnya.
Dan semuanya tidak lepas dari tiga ini. Kalau enggak dia meninggalkan maksiatnya, dia menyesal telah mengerjakan maksiatnya, benar-benar menyesal maksudnya. Yang ketiga, dia tidak akan kembali lagi. Dan semua hadis yang diriwayatkan dalam bab ini ada punya kaitannya dengan 3 poin utama ini. Artinya Nawawi di sini secara tersirat kan meriwayatkan hadis seperti itu. Tersurat meriwayatkan hadis seperti itu. Namun secara tersirat beliau mengikat bahwasannya taubat itu harus memenuhi aspek-aspek ini. Jangan sampai kita bilangnya taubat tapi kembali lagi. Bahkan kalau kita sering dengarkan, bahkan banyak sudah di YouTube, di Facebook, di media sosial lainnya, kutipan-kutipan ceramah Sidi Habib Umar bin Hafid. Beliau mengatakan, kalau seandainya kamu dalam satu hari itu bermaksiat 100 kali, bertaubatlah 100 kali. Jangan pernah lelah dari bertaubat. Abuya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun berkata bahwasannya Profesor Habib Abdullah bin Muhammad Baharun berkata bahwasannya orang yang paling merugi itu adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Artinya ya memang kita ini manusia-manusia yang mudah untuk melakukan kesalahan, sangat mudah malah melakukan kesalahan. Sangat mudah berbuat dosa, akan tapi jangan pernah putus asa. Caranya ya kita bertaubat setiap hari. Seperti itu ya mungkin. Bahwasannya dunia ini betapapun kita kejar tidak ada habisnya, dan kita tidak akan pernah puas sampai kita meninggal untuk mendapatkan dunia. Seperti itu kita. Jati diri kita sebagai manusia ya seperti itu. Bahkan dalam hadis yang tadi, dalam pengakuannya seorang wanita yang bilang, ya Rasulullah, saya berzina dan saya punya anak dari hasil zina saya. Dikembalikan kepada walinya. Rasulullah berkata apa? Ini yang mesti jadi catatan ya buat kita semua ya. Ini perempuan datang, dia berzina, dia ngaku berzina sama Nabi. Nabi kemudian ditanggapi oleh Nabi dan dikembalikan kepada walinya. Kemudian Nabi bilang apa kepada walinya? Ahsin ilaiha. Berbuat baiklah kepadanya. Jadi bukan orang yang melakukan ada terkadang seorang anak melakukan kesalahan namun orang tua tidak dapat menerimanya dengan pikiran yang jernih, dengan sesuai tuntunan Nabi, sesuai syariat Nabi. Seperti itu. Bahkan nih orang berzina, Nabi bilang begitu kepada walinya, ahsin ilaiha, buat baiklah kepada dia. Bukan siksalah dia inilah dan lain sebagainya. Akan tetapi ya tetap Rasulullah itu selalu ada sisi rahmatnya, namun akan tetapi syariat tetap dijalankan. Ketika seorang perempuan berzina dan zinanya zina muhsan, maka ya hukumannya rajam. Rajam adalah dilempar batu hingga meninggal. Ini tidak sama sekali menghilangkan aspek rahmatnya Nabi. Nabi adalah manusia yang paling rahmat, akan tetapi paling juga konsisten untuk menjalankan syariatnya. Karena syariat seperti itu. Kalau kita lihat setelah selesai, bahkan setelah dia melahirkan, kemudian datang lagi kepada Nabi, sudah selesai proses melahirkannya. Ketika dia selesai dihukum rajam, dia meninggal, Nabi datang mensolati jenazahnya. Perlu dicatat lagi nih. Sayyidina Umar berkata sama Nabi, Nabi, apakah kita menyolatinya, bos? Dia kan seorang perempuan yang berzina, kata Sayyidina Umar. Nabi berkata di sini, perlu digarisbawahi oleh kita bersama-sama. Ini sama sekali bukan ketika ada seorang yang bermaksiat, dia sudah bertobat dan tobatnya dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah sekali-sekali kita meragukan bahwasannya dia adalah orang yang lebih buruk dari kita, atau kenapa kita harus mensolatinya dan lain sebagainya. Tidak ada yang tahu hakikat seseorang, nilai dari seseorang itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi di sini mengingatkan kembali, laqad tabat taubatan, kata Nabi kepada Sayyidina Umar. Ini perempuan sudah taubat dengan sesungguh-sungguhnya taubat, dengan sebenar-benarnya taubat. Laugusimat, kalau taubatnya nih perempuan dibagi kepada 70 abaina sab'ina min ahlil Madinah, pada 70 orang dari ahlul Madinah ketika itu, lawasi'athum,
maka cukup nih taubat satu perempuan kalau dibagi kepada 70 orang. Wa hal wajadta afdal min anjadat bi nafsiha lillahi azza wajalla. Apakah engkau temui, kata Nabi pada Sayyidina Umar, afdal yang lebih baik daripada ada seorang perempuan yang memberikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadat binafsiha lillahi azza wajalla. Dia berikan dirinya kepada Allah. Dia mengaku dia berbuat dosa dan dia menyerahkan dirinya untuk dihukum. Apakah ada yang lebih afdol dari ini, kata Nabi SAW. Kalau dalam riwayat lain kita melihat diksi atau redaksi yang beda, mungkin kejadian yang berbeda, di mana ada satu perempuan mengaku juga berbuat zina kepada Nabi SAW, tapi Nabi mengatakan, mungkin engkau membuat ini, mungkin engkau berbuat ini, mungkin engkau berbuat ini, mungkin engkau berbuat ini. Nabi tidak langsung mengiyakan ketika dia mengaku berbuat seperti itu, karena atas dasar riwayat seperti inilah maka sebagian ulama itu berpendapat bahwasannya tidak perlulah membuka-buka aib sendiri, karena Allah sudah menutupi aib, dan bertaubatlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh menjalankan syarat-syarat taubat yang 3 seperti ini. Mungkin kalau dari aneh seperti itu aja, Riri. Kalau ada yang ditambahin mungkin, atau ya, insya Allah sudah ini ya, amil lah ya ini bab masalah taubat. Artinya kemudian ya 3 syarat taubat tadi harus betul-betul terpenuhi ya. Lalu kemudian hadis-hadis yang di sini juga bagaimana tadi yang hadis di 27 ya, yang tentang wanita yang berzina, Rasulullah justru ya kalau orang udah taubat itu ya sudah gitu, artinya perkara buruk yang sebelumnya ya udahlah gitu, karena dia sudah taubat dengan sebenar-benarnya taubat gitu ya. Kadang kan sekarang gini, kita ini ketika hidup dengan masyarakat, ada orang melakukan keburukan, lalu dia bertaubat, pasti tetap ada asarnya gitu di masyarakat gitu. Oh si ini mah gini, lain sebagainya lah, biasa netizen begitu ya. Nah, padahal kemudian Rasulullah sendiri mencontohkan ya, bahkan kalau di sini yang Anda bisa tangkap bahasanya lebih kepada seperti menegur Umar ya, seperti menegur sahabat Umar bahwa ya udah sih gitu kan, istilah bahasa ini ya udah sih gitu kan, ini orang udah tobat sebenar-benarnya tobat gitu, ngapain kemudian kok ya kan bahasanya kayak ya Rasul ngapain sih sholat gitu, menyolati orang ini gitu kan, padahal dia orang yang zina gitu, padahal ya Rasulullah tetap mengedepankan sisi hukukul adaminya gitu. Hak-hak kemanusiaannya juga tetap dikedepankan oleh Rasulullah. Ini orang sudah bertaubat, ini orang sudah betul-betul meninggalkan apa yang kemudian keburukan yang dia lakukan, sudah kemudian tidak kembali melakukannya lagi, sudah betul-betul bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya sudah, lembaran yang harus dibuka adalah lembaran baru itu gitu. Bukan kemudian justru kita malah jadi seperti terkesan jijik ya, dan risih dan lain sebagainya gitu ya. Padahal seharusnya orang-orang yang ketika melakukan kesalahan mereka bertaubat, justru kalau kita merasa orang yang benar, kita punya tugas untuk menguatkan mereka gitu ya. Kita punya tugas utama untuk menguatkan mereka supaya betul-betul tidak kembali lagi gitu. Karena masa-masa taubat ini adalah masa-masa transisi seseorang. Ya bisa jadi ketika kemudian dalam keadaan futur dan lain sebagainya balik lagi, maka butuh orang-orang yang mensupport dia dalam taubatnya gitu, bukan justru malah makin jelek-jelekin, bukan malah makin dijauhi dan lain sebagainya gitu. Itu mungkin catatan aja sih, catatan dalam ya kehidupan masyarakat kita lah yang hari ini nyatanya terjadinya seperti itu gitu ya. Dan mudah-mudahan dari bab taubat di kitab Riyadhus Shalihin ini kita belajar lah ya, belajar pada diri
Ya, belajar untuk berkaca pada diri kita, belajar untuk kemudian lebih merasa, lebih peka dan lain sebagainya begitu. Itu mungkin Bib, ada lagi? Ya cukup kayaknya. Kalau nggak ada mungkin nih lumayan antum ada waktu persiapan buka puasa untuk doa dan sebagainya. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dihitung kebaikan. Mudah-mudahan rohah kita juga ini bagian dari bagaimana Allah, ya, bagaimana kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ya, dan juga man salaka tariqan yaltamisu ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan ini bagian dari titian jalan kita menuju surga, jalan menuju kebaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kita. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair Habib Syauqi, jazakumullah khair para asatidz sekalian. Insyaallah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama jika tidak ada halangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.